tekankan lagi tujuan dari tulah-tulah ini tuh apa. Dan sebenarnya dampak dari tulah ini apa terjadinya, gimana gitu ya. Oke, kita berdoa dulu karena biasanya saya sebelum memulai renungan firman Tuhan saya berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan, aku bersyukur bahwa Engkau Allah yang luar biasa dan baik. Engkau yang berdaulat Tuhan dalam hidup kami. Dan ketika kami mau untuk meluangkan waktu untuk baca firman, kami percaya Engkau yang ada memberikan pertumbuhan pada kami. Karena pertumbuhan rohani gak bisa dilepaskan dari pengenalan akan firman Tuhan. Dan kami selalu lihat bahwa firman Tuhan gak pernah gagal dalam hidup kami. Firman-Mu selalu bekerja, mengerjakan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Sehingga hidup kami semua sesuai dengan kehendak-Mu dan menyatakan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan aku berdoa Tuhan untuk setiap individu yang ada ataupun orang-orang yang mungkin cuma lewat. Tuhan ada untuk memakai firman ini, untuk menyentuh hati mereka, untuk menjamah hidup mereka. Karena aku percaya bahwa firman ini adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup memimpin orang-orang untuk menemukan keselamatan dan tinggal dalam Kristus. Terima kasih dalam Tuhan Yesus. Amin. Shalom semua teman-teman. Baik, kita mulai dari Keluaran 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Baik. Ya, sebelumnya saya memang dari beberapa minggu lalu itu mulai baca renungan dari kitab Keluaran. Dan biasanya saya kalau misalnya bahas renungan firman Tuhan dari satu kitab dan pasalnya berurutan gitu ya, saya nggak mencok-mencok gitu ya. Kenapa? Karena saya pengen mengajarkan audiens saya juga untuk bagaimana belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan secara konteks, jadi nggak kemana-mana gitu ya. Oke, kita mulai dari ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kau buat ini di antara mereka. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun, katanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat bagi kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami, dengan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah. Semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Lalu
Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu. Sehari-harian dan semalam-malaman dan setelah hari pagi angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir hingga banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Sehingga tidak ada lagi yang hijau pada pohon dan tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku." Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berkata dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Tebrau. Tidak ada satupun belalang yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Jadi kemarin ketika saya lagi membagikan renungan firman Tuhan tentang 10 tulah ini, ada yang bertanya, ya, apa maksud dari Tuhan mengeraskan hatinya Firaun? Kalau kita baca, ya, ini pentingnya untuk kita baca berurutan gitu ya. Kalau kita lihat dari pertama kali Allah menyatakan firman-Nya, Allah menyampaikan perkataannya kepada Musa. Allah udah tahu belum bahwa Firaun dan semua orang Mesir, bahkan ya, mereka itu akan menolak perkataannya. Tahu. Kemudian kita lihat ketika firman Allah itu dinyatakan, disampaikan kepada Firaun. Firaun apa responnya? Siapa itu Allah orang Ibrani? Emang Allah orang Ibrani lebih kuat daripada dewa-dewi kita? Seberapa hebat Allah orang Ibrani, kan gitu ya. Jadi Firaun tidak mau menerima dan melakukan apa yang Allah orang Ibrani sampaikan. Karena dia gak menyembah, dia gak mengenal Allah orang Ibrani. Dipikir ya ini mungkin lebih rendah, lebih lemah daripada dewa-dewi saya yang ada di tanah Mesir. Terus kita lihat juga respon pertama kali Firaun adalah Firaun yang mengeraskan hatinya sebanyak 3 kali, betul? Ya, sampai akhirnya kekerasan hatinya itulah yang akhirnya menyebabkan Allah menyatakan kemahakuasaannya, kedaulatannya atas tanah Mesir. Bahwa tidak ada Tuhan yang seperti Allah orang Ibrani. Tidak, bahwa Allah orang Ibrani itu berdaulat atas tanah Mesir. Ya. Jadi pertanyaan itu normal ya. Ketika ada yang bertanya maksudnya apa? Dikatakan Tuhan mengeraskan hatinya Firaun. Kalau kita baca berurutan, bahwa di awal Firaun udah mengeraskan hatinya terlebih dahulu. Jadi keputusan Firaun ya, yang mau memang mengeraskan hatinya, gak mau terima dan gak mau melakukan perkataannya Allah. Kenapa? Karena kita baca dari Keluaran kedua ya, Keluaran 2 dan pertama, kita lihat karakteristiknya Firaun ini. Bahwa ini jumlah orang Israel ini udah banyak banget, dan bagaimana kita bisa untuk memanfaatkan mereka demi keuntungan kita. Ya, dia sebagai pemimpin saat itu, gimana nih supaya bangsa Israel, orang Israel ini ada untuk menguntungkan kita. Ya, dia katakan baiklah kita bertindak bijaksana, tapi yang dia lakukan tidak bijaksana, betul? Dia membuat orang Israel itu berada dalam kesulitan, penderitaan karena pekerjaan mereka yang keras. Dan yang kedua, Firaun jadi yang menjadi Tuhan ya, memutuskan siapa yang pantas hidup dan mati. Perbudakan, egois dan money, fokusnya adalah money oriented gitu ya. Iya. Nah kemudian di tulah yang ke-8 ini selalu kita baca ya dari tulah pertama. Awal Musa dan Harun itu pergi kepada Firaun karena mereka menerima
perkataan Allah. Dan Musa dan Harun hanya menjadi penyambung lidah Allah, meneruskan menyampaikan kepada Firaun. Jadi ayat yang pertama dikatakan Tuhan menyuruh Musa untuk pergi menghadap Firaun dan menyampaikan bahwa Tuhan akan mengadakan tanda-tanda mujizat supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu. Maksudnya supaya orang Israel dari 10 tulah ini yaitu mempengaruhi sejarah mereka, mencatat 10 tulah ini jadi tercatat dalam sejarah orang Israel bagaimana Allah bermain-main dengan orang Mesir dan mengadakan tanda-tanda mujizat. Menarik. Kenapa saya bilang menarik sini? Bahwa kita belajar Allah itu berdaulat dalam sejarah kehidupan. Bahwa pada mulanya kan ini terjadi karena kekerasan hatinya Firaun. Tapi Allah, rencana Allah, perkataan Allah tidak ada yang gagal sekalipun mengalami penolakan dari Firaun. Allah justru mengadakan tanda-tanda mujizat, kemahakuasaannya, kebesarannya. Ya, yang lebih luar biasa daripada kehebatannya Firaun. Karena Firaun juga dianggap sebagai salah satu dewa. Termasuk dewa-dewi yang mereka sembah, yang menguasai tanah Mesir, menguasai sungai Nil, menguasai ternak-ternak mereka, menguasai cuaca mereka, termasuk wabah juga ada dewa-dewinya di Mesir. Jadi kita belajar dari Keluaran 10 ayat yang pertama sampai yang kedua, Allah mengadakan tanda-tanda mujizat supaya orang Israel dapat menceritakan ke anak cucunya, ini loh yang Allah lakukan di Mesir. Ini loh yang Allah nyatakan bagaimana Allah mempermainkan orang Mesir. Sehingga akhirnya orang Mesir tahu, bahkan orang Israel tahu bahwa Allah orang Ibrani adalah Tuhan dan bukan yang lain. Kenapa? Karena kalau kita baca dari tulah pertama, ya kan, kita tahu bahwa air menjadi darah, awalnya dari sungai Nil. Ya kan? Kenapa? Karena memang ada dewi-dewi khusus yang ada di sungai Nil, karena sungai Nil dianggap sebagai roda ekonomi, ya kan, menjadi sumber kehidupan orang Mesir. Lalu akhirnya ada katak, ya kan, ada lalat pikat, ada nyamuk, ada wabah penyakit gitu kan. Dari sungai Nil lalu berubah ke area tanah, lalu ke cuaca, ya kan, lalu ke kemarin kita lihat ke hujan es gitu kan, yang begitu parah terjadi, bahkan firman Tuhan katakan belum pernah terjadi, dan itu hanya terjadi sekali gitu kan. Itu semua dilakukan oleh Allah orang Ibrani. Sedangkan kalau kita mau bandingkan dewa-dewi Mesir itu, yang di sungai Nil siapa, yang menguasai tanah siapa, yang menguasai agrikultur siapa, yang menguasai cuaca siapa, yang menguasai epidemik siapa, itu semuanya beda-beda. Kenapa? Karena dewa-dewi itu punya teritorial. Ini kalau ada masalah di wabah, yang di sungai Nil nggak bisa bantuin. Loh, itu bukan Allah. Kenapa? Karena kita belajar dari 10 tulah ini, Allah yang luar biasa, pencipta dan pemilik langit dan bumi ini, yang berdaulat atas kehidupan manusia, atas semua yang bernafas. Dia berkuasa atas semua area. Ya, jadi nggak ada itu bahwa Allah orang Ibrani hanya berkuasa di tanah orang Ibrani. Tidak. Karena di Mesir pun Allah menyatakan bahwa aku ada berdaulat di tanah ini, tanah Mesir. Kenapa? Karena kita melihat perbedaan ya. Di tanah Goshen, tempat orang Israel tinggal, gak terjadi apa-apa. Benar-benar gak ngalamin yang namanya hujan es, ya kan? Gak ngalamin wabah, ya kan? Gak ngalamin ini nih, belalang yang begitu mengganggu, menderita. Tapi di tanah Mesir, semua orang Mesir, bahkan Firaun juga, pegawai-pegawainya dan rakyatnya, semuanya menderita. Kan luar biasa, mana dewa-dewi mereka? Nggak bisa menyelamatkan mereka. Ya, itu luar biasanya. Ya, jadi kita belajar Allah itu berdaulat ya atas sejarah manusia. Allah menyatakan ya mujizat ini supaya orang Israel itu mengenal Allah orang Ibrani.
Makanya apa yang terjadi dari 10 tulah ini harus disampaikan ke anak cucu orang Israel. Makanya salah satu Mazmur dikatakan, aku akan mengingat lagi semua perbuatanmu Tuhan dalam hidup kami. Sebagaimana Tuhan telah membebaskan umatnya dari tangan orang Mesir, iya kan? Banyak Mazmur-Mazmur yang tercatat yang mengulas balik perbuatan Tuhan di tanah Mesir. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan ini loh karya Allah, ini loh perbuatan Allah, kebesaran Allah. Jadi semua perbuatan Allah yang telah dinyatakan di masa lalu kita, ya Bapak Ibu teman-teman semuanya, jangan lupakan itu. Ingat dan tetap percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, tidak pernah berubah. Dulu Allah pernah tolong kita, maka Allah yang sama, Allah yang masih sanggup untuk menolong kita saat ini. Betul. Karena pemazmur katakan, ya bagaimana Allah dulu telah menolong saya, maka saya akan mengingat lagi kebaikannya. Untuk apa? Untuk kita jadi punya pengharapan, keyakinan bahwa Allah tuh dulu sanggup loh untuk mengubahkan saya, menyentuh hati saya, memulihkan hidup saya. Maka sekarang keadaan sesulit apapun saya percaya Allah saya setia dan sanggup untuk menolong saya karena Allah saya tidak berubah. Selanjutnya kita baca ayat yang ketiga. Lalu Musa dan Harun menghadap Firaun dan berkata, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Kita akhirnya belajar bahwa kekerasan hatinya Firaun karena dia gak mau merendahkan dirinya di hadapan Allah orang Ibrani. Karena dia menganggap bahwa saya nih manusia super, saya nih keturunan dewa. Iya, Firaun itu menganggap dirinya adalah keturunan dewa matahari. Dan dewa matahari itu adalah salah satu dewa yang paling dihormati, ditakutin gitu ya. Seperti mendapatkan pengagungan lebih besar lah gitu dewa matahari. Mungkin kalau teman-teman semuanya yang tahu ya latar belakang sejarah. Jadi Musa dan Harun menyampaikan perkataan Allah kepada Firaun, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Karena Firaun gak mau untuk mengakui bahwa Allah orang Ibrani adalah Allah yang berdaulat, berkuasa penuh, bahkan ada bertahta di tanahnya, di tanah orang Mesir. Bahwa Firaun gak mau mengakui, gak mau menerima kenyataan bahwa Allah orang Ibrani begitu besar kuasanya. Makanya dia tetap mengeraskan hatinya. Ya, terus yang kedua, firman Tuhan itu yang datang kepada Firaun adalah biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Dari tulah pertama, dari firman Allah yang dinyatakan kepada Musa dari Keluaran ketiga, kita belajar bahwa memang awal mulanya visi penyelamatan Allah bagi orang Israel bukan hanya untuk mereka keluar dari tanah Mesir, tapi untuk mereka beribadah kepada Allah orang Ibrani di padang gurun yang jaraknya 3 hari perjalanan. Nah, ayat yang keempat, sebab jika engkau menolak, lihat, apa yang Tuhan lakukan lewat 10 tulah ini bukan karena Tuhan mau, nih ya gua kasih ya, jebret, iseng aja mau ngasih 10 tulah, enggak, jelas. Alasan Allah mendatangkan belalang-belalang ke daerah, ke tanah Mesir, karena Firaun menolak perkataan Allah, menolak perintah Allah. Kenapa? Ya karena firman Allah, perkataan Allah itu kebenaran, dan setiap orang yang menolak perkataan Allah, yang tidak melakukan, tidak mentaati perkataan Allah, adalah orang yang melakukan kejahatan dan dosa. Karena Allah adalah sumber kebenaran. Allah adalah standar kebenaran. Apa yang Allah katakan itu kebenaran. Kalau ada orang yang menolak dan tidak melakukan, tidak mentaatinya, ya dia tidak melakukan kebenaran, dosa dan jahat di hadapan Allah. Menerima konsekuensi. Ya. Jadi belalang itu Tuhan sudah berfirman dulu ya, udah kasih peringatan ya. Kemarin saya udah katakan bahwa
Allah itu telah memberikan peringatan dulu nih kepada Firaun. Akan terjadi ini karena kamu tidak mau menerima perkataanku, karena kamu tidak mau melakukannya. Ya, peringatan tuh udah diberikan supaya Firaun tahu ini loh yang akan terjadi. Tapi pada akhirnya dia tetap kekeh. Sampai akhirnya itu benar terjadi. Dan bukan hanya dirinya, termasuk rakyatnya, semua ternaknya juga ikut mengalami penderitaan, bahkan kehilangan, kerugian. Ya, belalang itu akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Oh, betapa menyeramkan ya. Bukan menyeramkan, terganggu banget kehidupan orang-orang Mesir saat itu. Belalang itu saking banyak ya menutupi permukaan bumi. Sampai orang gak bisa melihat tanah. Dan bukan hanya itu, belalang-belalang itu memakan habis sisa yang terluput dari yang tertinggal setelah hujan es. Semua cadangan makanan yang tersisa dari hujan es itu dibabat habis, dilahap habis oleh belalang. Dan gak cuma itu, belalang juga akhirnya memenuhi rumahmu, rumah pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapakmu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Nih, kita lihat ya, bahwa belalang yang datang itu membuat orang Mesir itu starving, kelaparan, menderita. Nggak ada cadangan makanan, gimana dong? Kemarin hujan es kita udah lihat ya, banyak ternak ya, termasuk juga tumbuh-tumbuhan di ladang yang hijau untuk menjadi makanan mereka, yang ditinggalkan di ladang ya, di padang itu semua hancur, mati, rusak. Bahkan Firaun mencatat hamba-hamba yang ditinggalkan di padang itu juga mati karena mereka nggak percaya. Tapi ada beberapa orang di Mesir yang menerima dan mempercayai perkataan Allah orang Ibrani, sehingga mereka ada untuk membawa hamba-hambanya, ternak-ternaknya, dan beberapa tumbuhan hijau itu untuk disimpan di dalam rumah. Dan mereka terselamatkan. Tapi yang tersisa itu semuanya dibabat lagi sama belalang. Makanya ini penting ya, ketika kita baca firman Tuhan, kita ada waktu untuk merenungkannya. Kita ada untuk mendalaminya. Karena jelas sepanjang kita belajar firman Tuhan, kita akan mengenal Allah. Pribadinya Allah tuh kita bisa saksikan dari mana? Dari perbuatannya Allah. Ya, kemarin saya bahas dari tulah yang ke-7. Bahwa Allah menyatakan kebesarannya karena kasihnya. Ya, 10 tulah yang terjadi adalah 10 kesempatan Allah. Ya, yang Allah berikan kepada Firaun, tapi 10-10-nya Firaun tetap mengeraskan hatinya dan tidak mau merendahkan dirinya di hadapan Allah. Parah ya. Parah. Dan kita lihat Allah udah kasih peringatan loh. Bukan tiba-tiba Allah langsung bikin ini terjadi. Allah udah memberikan peringatan kepada Firaun. Tapi Firaun tetap mengeraskan hatinya sehingga terjadilah. Lalu gimana setelah Musa dan Harun menyampaikan firman ini kepada Firaun? Ya, tadi di ayat yang pertama kita baca firman Tuhan katakan, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya Allah mengadakan tanda-tanda mujizat di antara mereka. Tapi kita baca di ayat yang ke-7. Para pegawai Firaun mengatakan kepada Firaun, berapa lama lagi orang Israel akan menjadi jerat pada kita? Yang artinya pegawai Firaun aja udah tahu bahwa mereka gak bisa lagi untuk menunda, menutup cara ya, menutup jalan bagi orang Israel itu keluar dari tanah Mesir. Gak bisa. Karena mereka yang akan ngalamin dampaknya. Ini para pegawai Firaun loh. Yang udah mengatakan kepada Firaun, udah biarin aja orang Israel tuh pergi. Masa tuanku belum insyaf sih? Masa tuanku belum tahu bahwa Mesir ini akan binasa? Ini udah terjadi nih 7 tulah.
Masa Tuanku nggak tega ngelihat orang-orang di tanah Mesir ini, rakyatmu ini menderita? Ini yang udah memberikan peringatan, yang udah memberikan pesan kepada Firaun ini para pegawainya. Nah, karena perkataan para pegawai Firaun inilah Musa dan Harun dipanggil lagi oleh Firaun. Dan kita perhatikan apa yang Firaun katakan ya. Pergilah, beribadalah kepada Tuhan Allahmu. Jadi siapa-siapa aja nih yang mau pergi? Firaun bilang gitu ya. Sebenarnya sebelumnya udah jelas belum? Udah. Kita udah baca, ini pentingnya ya, baca berurutan. Kita udah baca sebelumnya. Bahwa Musa dan Harun udah menyampaikan. Semua orang Israel dengan membawa ternak mereka untuk beribadah di padang gurun. Betul? Tapi Firaun bertanya lagi, siapa-siapa aja nih yang pergi? Karena kalian mau saya, bukan usir ya, saya izinkan untuk beribadah. Lalu Musa menjawab lagi, kami pergi dengan orang-orang muda dan tua, anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing, domba, lembu, sapi, supaya kami mengadakan perayaan untuk Tuhan. Lalu responnya Firaun apa? Lihat, jahatlah maksudmu. Gak boleh. Yang hanya boleh pergi adalah laki-laki saja. Yang boleh beribadah kepada Tuhan laki-laki aja. Anak-anak dan perempuan harus ditinggalkan di Mesir. Kenapa? Karena Firaun mau katakan bahwa laki-laki aja yang pergi. Anak-anak dan perempuan tetap stay di tanah Mesir. Supaya kalian semua harus kembali ke perbudakan di Mesir. Ngerti ya? Firaun itu gak mau bangsa Israel itu pergi. Karena dia akan kehilangan budak-budaknya. Dia akan kehilangan harta berharganya orang Israel. Jadi para laki-laki aja ya yang pergi untuk beribadah kepada Allah. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Firaun, kita lihat ya. Karakteristiknya Firaun ingin untuk menurunkan integritas. Menurunkan apa yang jadi perintahnya Tuhan. Udah gak perlu serius-serius banget lah, bapak-bapak aja lah yang menyembah Tuhan. Anak-anak sama perempuan gak usah. Ya yang beribadah kepada Tuhan bapak-bapaknya aja. Anak-anaknya sama perempuan gak usah lah terlalu serius berfokus sama Tuhan. Sedangkan di awal pasal ini kita belajar bahwa Allah ingin juga menyatakan kebesaran kepada anak cucu orang Israel. Yang artinya semua angkatan generasi di Israel harus tahu, harus kenal, harus beribadah kepada Allah. Harus mentaati Allah. Tapi Firaun bilang gak boleh, laki-laki aja yang taat sama Allah. Laki-laki aja yang beribadah kepada Allah. Sehingga kita belajar, kok Firaun yang jadi potong-potong perkataan Allah sih? Kok Firaun yang menurunkan integritas ini? Ngerti ya? Yang awalnya Allah ingin semua orang Israel itu pergi, tapi dia bilang gak usah, laki-laki aja. Betul kan? Hal yang sama masih terjadi saat ini. Iya, ya udah nggak apa-apa lah kalau orang tuanya yang takut akan Tuhan, ya nantilah anak-anaknya lihat nantilah. Iya, ini aja lah nggak apa-apa lah, bapak-bapak aja yang serius untuk takut akan Tuhan ya. Kalau misalnya istrinya atau ibunya nggak beres nggak apa-apa lah. Loh nggak boleh. Nggak boleh. Kita semuanya, seluruh keluarga kita harus menyembah dan takut akan Allah. Nggak bisa kita bilang ya namanya juga anak-anak ya, tahu apa sih tentang takut akan Allah. Loh nggak bisa. Banyak orang tuh salah paham juga tentang anak-anak loh. Sekalipun mereka masih anak-anak, tapi rohnya jangan pernah kita anggap remeh. Makanya waktu di malam kemarin ya, Pak Mineral Life katakan bahwa kepada anak-anak itu harusnya sejak bayi dalam kandungan kita udah bisa bagikan Amsal, bagikan firman Tuhan, karena udah makhluk hidup, betul, udah hidup, udah ada detak jantungnya, udah bisa mendengar.
Dan saya banyak banget melihat orang-orang tua yang memberikan kesaksian bagaimana dari sejak kecil ya anak-anak mereka itu diajar dan dididik dalam takut akan Tuhan. Oh iya, memang pasti ngalamin penderitaan, tekanan ya, ngalamin persoalan hidup. Tapi hidup mereka jadi berharap, jadi mengenal, jadi percaya kepada Tuhan. Kalau udah tua, baru kita ajarin mereka udah susah. Karena dasarnya bukan lagi kebenaran. Wah, itu proses banget pasti, betul. Kita aja yang 30 tahun, lalu akhirnya kita percaya kepada Kristus dan kita ngalamin pertobatan. Kita harus sangkal diri, pikul salib, itu prosesnya panjang sekali. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, betul. Tapi yang saya tekankan di sini adalah gak bisa kalau hanya bapak-bapak aja yang beribadah, gak bisa kalau hanya ya kelompok ini aja yang beribadah, gak bisa. Karena perintah Allah kepada Musa dan Harun adalah seluruh orang Israel. Ya, baik tua, muda, anak-anak lelaki dan perempuan harus menyembah Allah orang Ibrani. Kemudian Harun dan Musa diusir oleh Firaun, ya kan? Karena ya Firaun udah kesel banget ya. Ayat yang 12, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir mendatangkan belalang. Dan benar gak terjadi? Benar. Belalang itu datang meliputi tanah Mesir, seperti yang tadi Tuhan katakan, terjadi. Memenuhi tanah Mesir sehingga semua tanah Mesir ketutupan belalang. Apalagi memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan itu terjadi. Ya, ketika Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, gimana terjadinya? Angin timur melintasi negeri Mesir sehari-harian dan semalam-malaman, dan angin timur itu membawa belalang. Sehingga belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan jumlahnya sangat banyak sesuai yang Allah tadi firmankan kepada Firaun. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang meliputi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Separah apa itu ya? Parah banget. Ya, belalang memakan habis tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es. Sehingga tidak ada lagi yang hijau. Benar-benar mereka kehilangan, kerugian cadangan makanan. Maka segeralah Firaun. Lalu Firaun mengucapkan perkataan yang sama ya, kayak seperti kemarin. Aku telah berbuat dosa. Aku telah salah kepada Allahmu dan kamu. Ampunilah kiranya dosaku sekali saja dan berdoalah kepadaku. Lihat dari perkataannya Firaun. Firaun mengakui bahwa dia berdosa, dia minta ampun, minta tolong didoakan supaya bahaya maut ini dijauhkan. Tapi tidak ada pengakuan bahwa Firaun merendahkan dirinya dan mempercayai Allah. Lihat. Dia hanya minta ampun, dia hanya mengakui dosanya supaya bahaya maut itu dijauhkan. Bukan untuk supaya dia bisa percaya. Ya, itulah Firaun ya. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup sehingga belalang itu semuanya dilemparkannya ke laut Tebrau. Tidak ada satupun belalang yang tinggal di Mesir, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Apa yang bisa kita pelajari dari Firaun? Ya, Firaun cuma mengakui dosanya, minta ampun, dan minta supaya musibah ini dijauhkan, tapi tidak ada pertobatan. Pertobatan itu apa? Pertobatan itu di dalamnya mencakup kerendahan hati, mempercayai Tuhan dan adanya perubahan dari tindakan. Tapi ini tidak ada, betul? Iya, parah ya Firaun ini ya. Udah begitu
menderita, rakyatnya udah ngalamin kerugian yang begitu besar. Tapi karena dia tidak mau merendahkan hatinya, dirinya di hadapan Allah orang Ibrani, ya udah, nggak berubah. Oke. Tujuan dari 10 tulah ini, kita belum selesai sampai tulah ke-10 ya, tapi saya mau sampaikan aja. Ya. Sebenarnya inti dari semua yang terjadi dalam 10 tulah ini adalah Firaun yang tidak mau mengakui Allah orang Ibrani adalah Allah yang maha tinggi. Bahwa Allah orang Ibrani adalah Allah yang harus ditaati, dihormati. Firaun gak mau. Karena Firaun lebih percaya ya dewa-dewi saya lebih kuat lah. Saya juga dewa, keturunan dewa matahari bahkan. Jadi dalam pikirannya Firaun itu semuanya masih dalam bayang-bayang mana yang lebih kuat. Allah orang Ibrani atau dewa-dewi orang Mesir. Allah orang Ibrani atau dewa-dewi Mesir. Setiap kali ya di awal 10 tulah ini, tulah-tulah pertama dan kedua, ya kan, ahli-ahli sihir di Mesir itu mencoba untuk menduplikasi apa yang Allah lakukan. Dan responnya Firaun apatis, nggak peduli. Selama ini orang-orang ahli sihir juga bisa melakukan, ya berarti ya sama-sama aja derajatnya Allah orang kebesarannya Allah orang Israel dan dewa-dewi Mesir. Dan Firaun menyimpulkan bahwa ya Allah orang ini nggak terlalu kuat lah, ini buktinya ahli-ahli sihir saya bisa kok. Tapi dari 10 tulah ini apa yang bisa kita pelajarin meskipun kita baru masuk ke tulah yang tadi ke-8 ya. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, bahwa Musa benarlah utusan Allah. Bahwa apa yang dikatakan Musa, Firaun itu bisa menerima, percaya dan melihat benar yang dikatakan Musa itu datangnya dari Allah. Dan Allah memanggil Musa dan Harun sebagai utusannya. Yang kedua, kita belajar bahwa Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada Firaun. Bahwa Allah orang Ibrani adalah Allah yang berdaulat atas langit dan bumi. Bukan Allah yang ya udah cuma daerah Sungai Nil aja, oh ya cuma di tanah aja, tapi cuaca nggak bisa nggak. Allah orang Ibrani yang berdaulat atas langit dan bumi, atas tanah, air, cuaca, wabah, penyakit, atas hujan es. Apalagi kita belajar bahwa Allah menyatakan dirinya kepada orang Mesir, bukan kepada Firaun aja, orang Mesir, bahwa dialah Allah yang berkuasa dan tidak ada yang seperti dia. Keren ya. Makanya semua perbuatan Allah itu ketika saya baca firman Tuhan ya, dan saya saksikan dalam kehidupan saya, itu membawa kemuliaan bagi namanya. Bahwa tidak ada Allah yang seperti Allah kita. Ya. Yang keempat, Allah menyatakan penghakiman kepada dewa-dewi Mesir. Bahwa dia yang lebih berdaulat. Dewa-dewi Mesir, namanya dewa-dewi kan, dewa-dewi. Allah udah jelas beda ya, saya sering ngomong ya. Tingkatannya jelas. Ya, karakteristik tugas, tanda kutip job desk dewa-dewi aja terbatas. Teritorial, tergantung daerahnya, tergantung masanya, tergantung waktunya. Allah tidak seperti itu. Kemudian kita lihat bahwa dari 10 tulah itu menjadi kesaksian bagi seluruh bumi dan generasi atau angkatan mendatang di orang Israel supaya mereka menyaksikan keagungan Allah. Wah, dahsyat. Mari saya katakan bahwa Allah yang kita sembah, ya Allah pencipta langit dan bumi, pemilik dunia dan segala isinya, adalah Allah yang berdaulat atas sejarah. Meskipun ini terjadi karena kekerasan hati Firaun, tapi Allah tetap berdaulat. Allah sanggup menyatakan kebesaran kepada Firaun, meskipun Firaun mengeraskan hatinya. Keren ya? Jadi dari 5 hal ini, kita tahu nih, inilah yang
Inilah yang terjadi dari 10 tulah itu tujuannya. Ya, semua perubahan yang terjadi di alam, di tanah, di sungai Nil, apalagi di cuaca, untuk tunjukin apa sih? Allah adalah pencipta dan pemilik, penguasa. Bisa apa kita? Selain akhirnya semua yang terjadi dalam sekitar untuk kita mengakui bahwa dialah Allah, pencipta, pemilik, dan penguasa langit dan bumi. Ya, sederhana ya. Iya. Sampai hari ini tuh masih hal yang sama nggak? Semua yang terjadi dalam sekitar kita justru membuat kita kagum kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kebesaran alam ini, apalagi apa ya, kalau kita lihat, kalau kita khotbah kan dikatakan bahwa alam sekitar jika dibandingkan dengan kita ini kecil banget. Kita ini kita singkat banget dibandingkan alam sekitar ya, yang udah berusia ribuan tahun tapi tetap masih ada. Kita 70, 80, 90 tahun kita meninggal ya, semua kenangan tentang kita hilang, udah gak ada yang inget kita lagi. Tapi alam ini masih ada, sejauh Allah masih menghendakinya. Dari situ kita belajar bahwa dari alam aja kita udah menyaksikan kehebatan, kebesaran, kemuliaan Allah. Dan itu membuat kita mau menghormati Allah, betul. Kenyataannya, tidak semua orang hidup menghormati Allah. Tidak semua orang hidup sesuai dengan ketetapan Allah. Dan puji Tuhan, firman Tuhan itu mengajar kita untuk kita hidup sesuai dengan ketetapan Allah. Makanya kalau misalnya ada orang yang bilang, firman Tuhan ini, firman Tuhan itu, baca dong. Baca dong secara lengkap, jangan setengah-setengah. Ya, saya mau katakan, kalau misalnya berapa orang suka kutip-kutip ayat aja itu udah luar biasa ya. Apalagi kalau kita baca keseluruhan ya, apalagi kalau kita mengerti, jangan cuma menghafal. Kita mengerti bahwa, dari sini saya belajar ya, peristiwa dari tulah ke-8 ini, betapa besarnya Allah. Dia mengadakan mujizat dan tanda-tanda yang ajaib supaya itu bisa menjadi catatan sejarah bagi orang Israel. Supaya orang Israel mengingat, menyaksikan perbuatan Allah yang besar dalam hidup mereka, supaya mereka diselamatkan dari perbudakan Mesir. Lihat, keselamatan itu datangnya dari inisiatif Allah, dan karyanya datangnya dari Allah. Dan kita bersyukur bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah karya yang lengkap, karya yang utuh, karya yang sempurna dalam hidup kita. Karena kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, betul? Ya, beberapa orang mungkin menganggap, oh iya, saya cukup benar, saya cukup baik. Saya mau katakan, dari ukuran mana? Kita melihat diri kita cukup baik dan cukup benar dari ukuran siapa? Dari ukuran manusia, ya boleh. Tapi kan standar kebenaran bukan datang dari manusia, betul? Datangnya dari Allah, yang adalah standar kebenaran. Sehingga kalau Allah menilai manusia itu benar dan baik, bukan cuma dari yang kelihatan. Bukan cuma dari kehidupan keagamawiannya doang. Naturnya gimana? Keinginannya gimana? Dan cuma bukan diukur dari satu jangka waktu aja, seumur hidupnya gimana? Dan disitulah kita menyadari kita semua sudah tersandung, jatuh ke dalam dosa, karena kita nggak ada yang bisa sedikit pun tanpa cacat celah di hadapan Allah. Itu sebabnya Yesus harus turun ke dunia, taat sampai mati di kayu salib, menderita bagi kita. Yesus bangkit untuk menebus kita dari dosa dan kutuk. Ya, kita nggak bisa lakukan hal itu. Beberapa orang tuh nggak tahu hal itu. Mereka mengira, ya saya cukup baik kok. Saya juga dulu berpikir saya adalah orang yang baik. Sampai saya menjadi orang yang begitu sombong rohani. Mungkin saya nggak ngomong-ngomong ke orang ya. Tapi di depan Tuhan saya sombong rohani. Saya pantas Tuhan masuk surga. Karena saya kan orangnya ya nggak pernah aneh-aneh kan. Nggak pernah jahatin orang yang sampai nipu orang puluhan juta. Nggak pernah sampai rugiin orang, bunuh orang.
Saya nggak pernah lah sampai ngomongin hal-hal yang buruk tentang orang, nggak pernah Tuhan. Saya pantas untuk masuk surga. Tapi karena Tuhan baik, Tuhan ada untuk mengajarkan saya kebenaran, membongkarkan semua asumsi-asumsi saya yang keliru. Sehingga saya sadar, saya bukan orang yang baik. Karena yang menurut saya baik, belum tentu di hadapan Tuhan baik. Karena Tuhan menilai dari keseluruhan hidup kita. Dari our human nature, dari desire, ya kan, dari keinginan kita, dari pikiran kita, apalagi dari perkataan kita, dari hidup kita. Gak ada kita yang bisa lolos di area ini semuanya. Iya, mungkin kita kelihatannya seperti baik, hati kita gimana? Busuk, jahat, jelek-jelekin orang, mikirin-mikirin yang gak bener. Itu udah salah. Ya, sekali orang melakukan kejahatan, dia disebut sebagai penjahat. Walaupun dia udah masuk penjara dan keluar dari penjara. Sekali orang membunuh, dia akan seumur hidupnya disebut pembunuh walaupun dia udah menanggung yang namanya beban konsekuensi dari kejahatannya. Tetap disebut sebagai pembunuh, pencuri. Ya lo cuma mencuri doang di Indo April ya kan. Tapi kan tetap aja dia akan disebut seumur hidupnya dikenal sebagai pencuri. Sekali orang melakukan dosa, dan kita tahu bahwa firman Tuhan mengajarkan kita bahwa dosa itu bukan cuma apa yang kelihatan, tapi apa yang udah timbul di dalam hati kita, dalam pikiran kita udah dosa. Itu sebabnya kita semua pendosa. Dan kita gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Harus Yesus. Dan kita bersyukur bahwa Yesus telah selamatkan kita. Yesus telah berkorban bagi kita bahkan sebelum kita mengenal Dia. Sebelum kita mengenal makna pengorbanan, sebelum kita mengenal kasih itu. Gimana bisa ada seseorang yang kita gak kenal, ada terlebih dahulu untuk mengasihi kita, untuk berkorban bagi kita, bahkan untuk merencanakan kehidupan kita yang terbaik. Gak ada. Orang tua kita terbatas untuk mengasihi kita, betul? Ya mungkin mengasihi kita pas misalnya pas kita lagi gajian aja baru transfer, baik. Kalau enggak transfer ya enggak dianggap anak kan gitu ya. Apalagi ya sama pasangan ya, kalau saya menyenangkan hatinya ya saya diterima, dikasih ya. Kalau saya nggak menyenangkan hatinya ya saya nggak dianggap. Iya betul, kasih manusia terbatas. Itu sebab kita mencari, ada nggak sih kasih yang sempurna, ada nggak sih kasih yang tanpa batas, ada nggak sih kasih yang tanpa syarat. Dan itu hanya bisa kita temukan di dalam Yesus. Dan justru kasih Yesus itu yang kita terima membuat hidup kita utuh ya. Karena Yesus adalah Allah. Yang bisa membuat hidup kita utuh hanyalah Allah, yang menjadi pencipta, pemilik, penguasa di dunia ini. Amin. Saya bersyukur dari 10 tulah ini kita semakin mengenal Allah itu luar biasa dahsyat. Gimana kita bisa tetap teguh dalam keyakinan pengharapan kita sama Tuhan Yesus? Baca firman. Memang jawaban ini gak asik banget, kayak gak asik banget sih lo kok, emang gak ada strategi lain? Gak ada strategi lain. Karena iman datangnya dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita gak pernah baca firman Tuhan, kita gak pernah merenungkannya, gimana bisa timbul iman itu? Saya mengatakan semangat mula-mula yang kita rasakan ketika kita bertobat ya kan. Kayaknya berapi-api sekali untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, melayani keluarga. Kita kayaknya happy banget. Tapi saya mau katakan, bicara dalam proses hidup sanktifikasi, ada masanya bahwa perasaan menggebu-gebu di awal itu mulai berkurang. Mulai terkikis. Sehingga kita nggak bisa untuk mengandalkan, untuk mendasarkan iman kita dari perasaan. Karena perasaan bisa berubah, karena perasaan bisa menipu kita. Kalau kita cuma mau taat, ya pas lagi ini aja lah Tuhan, pas lagi semangat aja baru taat sama Tuhan, gak bisa. Karena ketaatan itu dilakukan tidak tergantung kondisi, tidak tergantung situasi. Karena ketaatan itu dilakukan bukannya sekali, 2 kali. Betul? Jadi kita belajar bahwa firman Tuhan itu yang menjadi dasar hidup kita.
Karena kita tahu bahwa kita ini bukan hanya manusia jasmani, tapi juga manusia batinia, manusia rohani. Di mana kita perlu makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Dan ayo ketika kita belajar firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, tahu nih hari ini kebenarannya apa. Terus gimana kita melakukannya? Oke. Yang pertama, kita belajar karena Allah berdaulat dalam sejarah kehidupan manusia dalam dunia ini. Yang artinya kita bisa percaya kepadanya. Ya, kalau dulu Allah telah menyatakan hal-hal yang besar seperti itu, maka Allah yang sama juga dapat melakukan hal-hal yang besar, ajaib, karena Allah kita tidak pernah berubah. Tapi saya juga percaya Allah yang luar biasa itu dapat bekerja melalui hal-hal yang sederhana juga. Kita nggak bisa batasin pekerjaan Allah, betul? Yang kedua, kita belajar bahwa Firaun tidak mau mengakui, tidak mau merendahkan, tidak mau taat kepada Allah, dan konsekuensinya jelas. Bukan hanya kepada Firaun, tapi juga kepada rakyat yang dipimpin. Lalu kita gimana ngelihat hal ini? Kita masih mau mempertimbangkan nih, taat gak ya, taat gak ya? Bagi beberapa orang, motivasi ketaatan mereka adalah supaya saya nggak ngalamin kesakitan, supaya saya nggak ngalamin kerugian. Saya mau katakan, ketaatan kita datangnya karena pengenalan kita akan Dia. Karena kita mengenal bahwa Allah adalah kasih, apa yang difirmankan Allah, apa yang menjadi perkataannya itu adalah tujuannya baik. Karena saya percaya bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa, sehingga apa yang dikatakannya itu mau saya tunda atau terima sekarang pasti jadi. Tergantung kita mau tunda nanti atau kita mau terima sekarang, kan gitu. Apalagi kita belajar bahwa pada akhirnya para pegawai Firaun pun mengakui bahwa mereka nggak bisa lagi untuk menghalangi orang Israel pergi karena mereka udah melihat buktinya. Yang artinya lewat peristiwa alam di sekitar kita, Tuhan itu dapat loh menyatakan dirinya kepada orang-orang yang tadinya nggak percaya, yang tadinya kepala batu gitu ya, mengeraskan hatinya. Bisa kok pada akhirnya untuk mereka percaya dan mengakui bahwa Allah itu berdaulat dalam hidup mereka. Apalagi kita orang percaya yang kita udah ada dalam Kristus, tapi kita masih tidak mau untuk mengakui bahwa Allah tuh berulang kali mengasihi kita, menyatakan pengajaran kepada kita, menolong kita, mengingatkan kita. Tujuan untuk kebaikan kita kok. Makanya ya, saya belajar untuk mentaati Tuhan meskipun saya belum ngerti. Dan gak apa-apa kalau saya ngerti. Dulu saya maksa, saya ngerti dulu Tuhan. Loh, kalaupun Tuhan menyatakan hikmatnya, rahasia ilahinya kepada kita dengan mindset kita yang sekarang, apakah kita yakin kita akan siap terimanya? Betul? Apakah kita yakin bahwa kita akan bisa untuk menanggungnya? Jadi karena kasih kita, karena pengenalan kita akan Allah, kita mau mentaati Dia. Iya kan? Tokoh-tokoh Alkitab kita belajar tentang perjalanan iman mereka. Salah satunya yang sering saya bahas adalah tentang Abraham ya. Ketika menerima janji Allah, dia berjalan. Dia melangkah, udah lihat belum tanahnya mana? Udah lihat belum keturunannya mana? Udah lihat belum apa yang menjadi hasil dari janji Allah? Belum. Tapi dia melangkah, dia berjalan menurut tuntunan Tuhan karena dia percaya bahwa Allah adalah kebenaran. Dan saya mau katakan hati-hati terhadap jebakan iblis, tipu muslihat iblis, terhadap suara-suara yang iblis selalu dengungkan dalam hidup kita. Ngapain sih percaya kalau kamu belum lihat buktinya? Ngapain sih andelin Tuhan orang kamu juga belum pernah untuk melihatnya? Buat apa sih percaya-percaya Tuhan orang kamu bisa kok lakukan semua sendiri? Betul? Kenapa? Karena iblis gak mau untuk kita percaya dan mengandalkan Tuhan. Iblis gak mau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Semua rencananya, semua strateginya akan hancur.
Coba bayangkan kalau kita semua anak Tuhan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Wah, kerajaan Allah semakin dinyatakan di dunia ini. Kerajaan Allah semakin diperbesar dan semakin dinyatakan ya dalam dunia ini. Makanya saya itu melihat juga semenjak audiens lebih banyak untuk duduk bersama dengan renungan firman Tuhan di siang maupun malam ya. Saya merasa tantangannya ada aja loh. Bukan dari orang-orang yang di kolom komentar ya. Tantangannya ada aja. Tapi saya percaya bahwa Tuhan ini jemaatmu, ini umatmu. Saya cuma hambamu. Saya cuma menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana jalannya setiap renungan, khotbah yang saya bagikan, bahkan pemuritan yang saya adakan, pendalaman Alkitab yang saya lakukan, itu semuanya jadi bagiannya Tuhan. Jadi bagian kita anak-anak Tuhan, kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa, Kak? Baca dong Alkitabnya. Kenapa saya mau tekankan baca Alkitab? Supaya Bapak Ibu menemukan sendiri. Supaya Bapak Ibu langsung melihat jelas bukan dari apa kata saya. Supaya Bapak Ibu bisa mengerti, oh dari Kejadian Tuhan mengajar ini. Dari kitab Keluaran Tuhan mengajar ini. Kenapa? Karena pertumbuhan rohani itu datangnya dari pengenalan akan firman Tuhan. Gak bisa kita hanya mau percaya dari kata pendeta ini, kata hamba Tuhan ini, gak bisa. Kita sebagai jemaat juga bertanggung jawab akan pengenalan firman Tuhan ya. Dan saya mau katakan bahwa kita yang harus belajar, kita harus bertanggung jawab. Jangan sampai yang selama ini kita kenali itu bukanlah Yesus yang dinyatakan oleh firman Tuhan, tapi berdasarkan asumsi kita. Dulu saya gitu. Karena saya baca Alkitabnya mencok-menclok. Karena saya baca Alkitab yang saya suka aja. Wah, ini ayat emas saya, jadi saya baca aja ayat emas saya mulu. Oh, saya baca dari Mazmur aja, saya gak mau baca-baca yang lain lah. Gimana? Jadinya perspektif saya tentang Allah itu, wah, dibangun dari asumsi saya. Parah gak? Parah lah. Mana nih Tuhan? Katanya kalau bersama Tuhan, pasti Tuhan akan selalu mendatangkan kemudahan. Loh, mana ayatnya? Yesus malah katakan, siapa yang mau menjadi muridku harus sangkal diri, pikul salib, dan mengikut aku. Kita lihat kehidupan Yesus. Teladan Yesus, apa banyakan? Penderitaan, kesabaran, ketaatan, bayar harga, mengasihi, kan itu semua. Sejak kapan mengikuti Yesus dianggap sebagai kemudahan? Apalagi itu saya bilang gini, mana nih Tuhan? Katanya dalam Tuhan selalu ada kekayaan. Loh, kamu bacanya setengah-setengah ini pasti ya? Apa tuh? Dari Ulangan ya? Ulangan berapa tuh? Berkat dan kutukan gitu ya. Jika kamu mengikuti, mentaati perintahku, ya kan? Saya baca dulu itu di Imamat Ulangan enggak. Saya lupa ya tentang memilih itu kan, mana berkat mana kutuk. Kalau kita lihat satu perikop ya kita ngertinya gitu. Tapi kalau kita baca firman Tuhan secara lengkap gimana? Ya berkat dari Tuhan bukan cuma berkat jasmani, berkat rohani juga, betul. Dan berkat Tuhan juga itu pasti cukup sekalipun ya Paulus bilang aku mencukupkan apa yang ada. Aku belajar mencukupkan apa yang sudah diberikan atas dasar kasih karunia Tuhan. Makanya baca Alkitab. Gak ada yang lain. Saya juga dulu tuh ngerasanya gak asik ya ketika saya tanya sama dosen saya. Gimana ya Pak? Jadi gimana ya Pak supaya saya bisa mengasihi Tuhan? Gak ada cara lain salah. Baca firman Tuhan, renungkan, dan lihat dampak dari firman Tuhan dalam hidupmu. Karena firman Tuhan itu membuat kita jadi mengenal Dia, mengasihi Dia, dan masuk dalam persekutuan yang lebih dalam lagi. Gak ada cara lain Bapak Ibu. Jadi ayo kita alami firman Tuhan. Kita saksikan lewat mata kita. Sehingga firman itu gak cuma kita dengar dalam telinga kita, tapi masuk dalam pikiran kita, hati kita. Puji Tuhan.
Gimana Bapak Ibu semuanya? Ada yang mau berbagi poin apa nih yang didapatkan selama tadi renungan singkat ya dari kitab Keluaran di tulah yang ke-8. Boleh bagiin mungkin hal lain tapi masih satu topik. Adakah? Boleh ya. Jangan takut ini loh, jangan takut. Aduh saya nih nggak tahu apa-apa, aduh saya ini juga Kristen-Kristennya gitu-gitu doang. Boleh berikan statement atau pendapat ya tadi sepanjang renungan firman Tuhan dapat ini apa. Supaya yang lain teman-teman dan saya juga bisa belajar gitu ya. Karena kan tadi itu dari apa yang saya renungkan. Nah teman-teman bisa nggak dapetin hal yang lain gitu yang bisa dibagikan. Lukas 12 ayat 48, semangat. Oke, saya bantu baca. Lukas 12 ayat 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Mbak, saya tiap hari baca Alkitab, tapi saya nggak bisa mengerti akan isi dan kemauan Tuhan. Baik. Apa yang Bapak baca, Pak Ahmad, hari ini? Pak Ahmad hari ini perenungan firman Tuhan ini apa? Kan udah baca nih Alkitab tiap hari. Ya, hari ini apa yang Bapak dapatkan? Supaya kita juga buka itu sekarang ya. Boleh Pak, berbagi. Firaun bebal, Musa rendah hati dan lemah lembut. Kontras ya, Kak Mike ya. Baik. Yang lain mungkin ada tadi ya bantu tap-tap ada Pak Ting. Tadi ada Kak Sulivin juga. Thank you yang bantu tap-tap dan bantu sharing juga. Ada Filan. Mungkin Filan mau berbagi. Ada Nek Agnes, ada Rizky. Ini ada ke Ledai. Ada yang mau berbagi? Apa tadi yang disampaikan dari perenungan firman Tuhan? Pak Ahmad nih, Pak Ahmad saya penasaran Pak Ahmad baca apa hari ini Pak Ahmad? Sifat yang tidak dimiliki iblis adalah merendahkan hati. Oh betul, betul. Ya kejatuhannya karena kesombongannya. Bahkan kesombongannya di hadapan Allah, ingin menyaingi Allah. Dan itu nggak berubah sampai sekarang. Betul? Iblis tahu nggak bahwa Allah itu berdaulat? Iblis tahu, tapi iblis tidak percaya kepadanya. Saya baca hari ini Hakim-Hakim 2. Oke, Pak Ahmad, Hakim-Hakim 2. Ayat berapa sampai ayat berapa, Pak? Atau keseluruhannya? Jadi kalau misalnya ada yang bertanya seperti ini, saya kok sulit mengerti ya. Oke, baik. Saya bahas ini ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang udah tahu, tapi saya ulangin lagi. Satu perikop. Baik. Jadi, firman Tuhan ini adalah perkataan Allah. Allah ya yang menyatakan perkataannya ya kepada para penulis Alkitab. Sehingga karena Allah itu adalah kebenaran. Sehingga ketika menyampaikan perkataannya maka itu adalah kebenaran. Kenapa harus ditulis? Kenapa harus ditulis dalam bahasa manusia? Ya karena yang baca manusia. Oke, yang baca manusia gitu. Dan kenapa harus dituliskan ke dalam bahasa manusia? Lalu dijaga dan disimpan ya supaya aman gitu ya apa yang Allah telah sampaikan supaya manusia dapat mengenalnya dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Nah, itu dulu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sebagai orang percaya, tanggung jawab kita kan adalah membaca firman Tuhan. Tapi jangan lupakan bahwa Roh Kuduslah yang punya peran untuk memberikan pencerahan. Nah, makanya ketika kita baca firman Tuhan, kita perlu berdoa.
Ya, kita perlu minta tolong Tuhan, tolong ajar saya. Tuhan, tolong buat saya mengenal Engkau lebih lagi. Kenapa? Karena gini menariknya. Ketika kita baca firman Tuhan, ya, penulis, aktor utama dari firman Tuhan ini yang adalah Allah, itu sedang bersama dengan kita dan menuntun kita untuk mengenalnya. Ini menarik. Kalau saya aja bikin buku, ya, teman-teman semuanya mungkin udah ada yang pernah baca dan udah ada yang pernah akses juga. Saya kan tidak bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Saya ada di rumah saya, Bapak Ibu ya baca di rumah Bapak Ibu, kan gitu. Tapi ketika kita baca firman Tuhan berbeda. Karena Allah bersama dengan kita, menuntun kita, mengajar kita tentang dirinya dari firman Tuhan itu. Nah, Roh Kudus itu menolong kita untuk kita ketika baca firman Tuhan jadi ngerti, jadi jelas. Betul, kalau mau kita lakukan secara studi khusus, ya itu harus ada dalam komunitas-komunitas khusus atau dengan teman-teman yang punya skill, ilmu yang ada gitu ya untuk mendalami dari bahasa asli dan segala macam. Tapi untuk orang awam, saya percaya bahwa firman Tuhan itu mudah dapat dipahami dan dapat dimengerti. Kenapa? Karena ini bahasa Indonesia, ya kan, sudah dibantu dalam bahasa Indonesia. Dan kita lihat bahwa ini semua peristiwa kehidupan sehari-hari. Tadi Bapak bilang Hakim-Hakim 2 ya. Oke, saya bacakan. Bentar, kelilipan. Oke. Jadi kalau dari judul perikopnya, meskipun saya tidak menyarankan untuk membaca judul perikop, ya, ketidaktaatan Israel. Ini saya lihat dari terjemahan bahasa Inggris ya. Ketidaktaatan Israel. Nah, kenapa judul perikop itu ada, Pak Ahmad? Ya, judul perikop itu ditulis, jadi sebenarnya gini. Dari naskah aslinya itu tidak ada yang namanya judul perikop, nomor pasal dan ayat. Tapi kenapa harus dibantu adanya judul perikop, pasal dan ayat? Supaya kita yang baca, orang awam, bisa mengerti, oh ini konteksnya, makanya ada judul perikopnya. Membantu kita ketika kita baca, ini malaikat Tuhan, ini kenapa ya peristiwanya ini? Oh, ini bicara tentang ketidaktaatan Israel, makanya dampaknya seperti ini. Gitu ya. Terus, kita baca lagi, kenapa harus ada pasal dan ayat? Supaya kita tahu, oh ini konteksnya ini berbeda dengan pasal yang ini. Gitu ya. Nah, kalau saya lebih suka untuk baca Alkitab, itu semua judul perikopnya saya hapus, semua ayat dan pasal itu juga saya hapus. Kenapa? Supaya saya baca jadi kesatuan yang utuh gitu ya. Wah, ini luar biasa ya, ternyata ini ada nyambungnya nih gitu. Iya kan, kita kan kalau udah baca, oh pasal 2 aja, fokusnya pasal 2. Padahal ada keterkaitan dengan pasal pertama dan pasal ketiga. Jadi kalau misalnya Pak Ahmad bingung nih saya tentang pasal kedua, coba Pak ingat lagi, di pasal pertama bahasa apa? Terus coba maju lagi pasal ketiga bahasnya apa. Makanya saya lebih suka juga, ayo kita langsung baca satu kitab. Biar tahu itu maknanya apa. Agak ribet ya Kak. Ya itu, kita belajar firman Tuhan dari sudut pandang penulis, jangan dari sudut pandang kita. Ya, oke. Kita baca contoh. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu perbuat demikian? Saya berhenti dulu. Oke, kita baca ya. Jadi malaikat Tuhan itu berfirman, ya, menyatakan dirinya kepada Israel. Apa itu? Dulu aku telah menuntun kamu keluar dari Mesir. Ya, kita udah tahu hal ini dari kitab Keluaran, betul? Bahwa orang Israel itu telah dituntun oleh tangan Allah yang perkasa sehingga bisa keluar dari Mesir menuju ke negeri yang Allah telah janjikan. Kepada siapa? Nenek moyang. Dan Allah telah berjanji apa nih kepada nenek moyang? Allah tidak akan membatalkan perjanjiannya dengan kamu yang adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi bagian kamu jangan mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Semua mezbah-mezbah keagamaan mereka harus kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Kenapa kamu melakukan hal itu? Ini contoh 2 ayat Pak Ahmad. Jadi Tuhan menyampaikan firman yang melalui malaikat Tuhan bahwa
Aku tuh akan menggenapi perjanjianku, aku tidak akan membatalkan perjanjianku. Tapi bagianmu untuk memegang perjanjian denganku, dengan tidak mengikat perjanjian dengan negeri lain, kenapa kamu lakukan? Lalu kita belajar apa? Ketidaktaatan orang Israel. Orang Israel punya nggak pesan peringatan untuk senantiasa berpegang pada janji Tuhan, untuk tidak menyimpang ke kanan ke kiri, untuk tidak menyimpang kepada dewa-dewi lain, atau mengikat perjanjian dengan penduduk negeri asing. Udah jelas dari kitab-kitab sebelumnya. Tapi ternyata Israel tidak taat. Nah, gitu Pak Ahmad. Israel tidak taat. Lalu apa yang terjadi? Ayat yang ketiga. Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Kenapa? Karena awalnya orang Israel tidak mentaati Allah. Sehingga mereka menerima konsekuensi dari ketidaktaatan mereka. Apa? Mereka bangsa-bangsa asing di sekitar Israel yang mereka telah ikat perjanjian dengannya menjadi musuhnya Israel, dan segala ilah-ilah asing itu akan menjadi jerat bagi orang Israel. Yang artinya Pak, orang Israel menerima konsekuensi resiko dari ketidaktaatannya kepada Allah. Maka tempat itu dinamai Bokim, lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Ayat yang 4. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Kenapa menangis? Karena mereka akan mendapati resiko konsekuensi dari ketidaktaatan mereka. Sehingga mereka mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Nah, Pak Ahmad, apa yang Bapak dapatkan? Karena saya percaya firman Tuhan itu bisa kita mengerti ya. Karena ada Roh Kudus yang akan juga memberikan pencerahan bagi kita. Ya, ternyata bangsa Israel itu menangis keras karena menerima pesan bahwa mereka akan menanggung konsekuensi karena ketidaktaatan mereka. Saya mau katakan Allah itu baik, nggak pernah ya. Premis pertama, Allah itu selalu baik. Ya, nggak pernah Allah mendatangkan sesuatu yang jahat karena Allah kudus, terpisah dari dosa dan kejahatan. Orang Allah adalah standar kebenaran. Nggak bisa. Ya, kalau kita manusia mungkin kelihatannya kayaknya baik nih orang tapi bisa jahat. Kita manusia, tapi berbeda dengan Allah. Ketika ada sesuatu yang buruk terjadi, saya ingat premis pertama bahwa Allah itu baik. Sekalipun keadaan sakit, saya menanggung konsekuensinya bukan datangnya dari Allah. Bahkan saya melihat karena Allah itu baik, setiap kali saya gagal dan salah, saya selalu melihat inisiatif penyelamatan dalam hidup saya datangnya dari Allah. Nah, bicara tentang Allah adalah kasih, jangan lupakan juga bahwa Allah adalah kebenaran. Ya, makanya Yesus tuh luar biasa. Dalam Yohanes dikatakan, Yesus yang menyatakan kasih dan kebenaran. Karena kita bisa untuk melakukan kasih, tapi apakah yang kita lakukan adalah kebenaran? Kita bisa bertindak kebenaran, tapi apakah itu kasih? Dilema kita. Nah, jadi dari contoh ya Pak, dari contoh Hakim-Hakim 2 ayat yang pertama ayat yang kelima. Bangsa Israel menangis setelah mendengarkan firman Tuhan itu. Karena berarti ketidaktaatan mereka itu akan menjadi jerat bagi mereka, akan menjadi musuh mereka. Jadi semua ketidaktaatan kita itu berpengaruh dalam hidup kita, berpengaruh. Dan ketaatan itu kan menjadi proses ya bagi kita seumur hidup, betul, sampai kita mati. Untuk kita memilih kehendak Allah atau kehendak saya, kehendak Allah atau kehendak manusia, keinginan Allah atau keinginan saya, rencana Allah atau rencana saya. Betul. Makanya dari Israel kita belajar bahwa ketika mereka meninggalkan perjanjian dengan Allah, sehingga mereka akhirnya mengikat perjanjian dengan negeri asing, sehingga akhirnya mereka terlibat ya kan dalam
persekutuan dengan ilah-ilah lain. Mereka jadi terjebak dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Jadi jerat buat mereka. Sederhananya, bahwa penderitaan, kesakitan yang kita alami itu karena ketidaktaatan kita. Ya, ini Pak Ahmad, kalau saya boleh tahu, Langsat Masak, seorang petobat baru atau gimana? Atau sebenarnya udah Kristen lama, tapi belum ada yang membantu secara khusus untuk menolong pengajaran atau membagikan firman Tuhan? Pak Ahmad boleh bantu menjawab. Seorang petobat baru atau seorang yang udah Kristen lama tapi memang bergumul di area untuk mengerti firman Tuhan? Boleh Pak Ahmad, supaya saya tahu latar belakangnya. Jadi seperti kemarin juga ada yang naik ke atas gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya nggak terburu-buru untuk menilai apakah orang itu belum percaya atau sudah percaya. Karena ada beberapa juga petobat-petobat baru, mereka masih belum masih belum tahu gitu ya, masih belum mengerti. Udah terima kebenaran, tapi itu masih belum masuk dalam pikiran mereka, masih belum dapat diolah, masih belum mereka bisa pahami gitu ya. Sehingga Yesusnya mereka percaya, tapi uh, untuk lebih lengkap lagi makna keselamatan itu dalam prosesnya ya. Mm-mm. Oke, kalau saya boleh tahu, Pak Ahmad ini berarti jemaat awam atau udah terlibat dalam pelayanan? Ya, jadi seperti ini ya teman-teman semuanya, area pelayanan saya. Saya sebagai penginjil bukan hanya memberitakan firman Tuhan bagi orang-orang yang belum percaya, tapi saya lebih banyak ketemu sama orang-orang yang belum terjangkau, sekalipun mereka udah Kristen, mereka udah dalam gereja, tapi mereka belum ngerasa belong ke gereja itu, mereka belum ngalamin dampak pertumbuhan rohani, mereka belum ngalamin kekenyangan rohani itu seperti apa, kepuasan dari baca firman Tuhan, sukacitanya dari pengenalan Tuhan itu. Jadi saya sebagai penginjil juga membantu celah yang ada dalam gereja gitu ya. Untuk saya menolong mereka, untuk saya ada memperlengkapi mereka lewat apa yang saya telah dalami, saya hidupin gitu ya. Jadi saya melihatnya area saya itu lebih banyak ketemu sama orang-orang Kristen dan juga petobat baru dan memperlengkapi mereka di area pengajaran dan pendalaman Alkitab. Sebenarnya telah jadi diakon. Oke, baik. Oke. Baik. Jadi Pak Ahmad, kalau menurut saya lebih lanjutnya lagi di profile TikTok saya itu ada link khusus, bisa diklik. Itu nanti tersambung ke satu komunitas pendalaman Alkitab yang nanti saya pimpin. Kenapa sih saya lebih suka untuk bikin komunitas tertutup gitu ya, ketimbang kita kayak ngobrol-ngobrol gini doang di live TikTok? Karena saya mempelajari, saya mau mendalami, saya mau mengamati, saya ingin mengetahui kedalaman makna yang orang itu milikin gitu. Contoh kemarin ya, nggak tahu nih orangnya ada nggak di sini. Jadi kemarin itu kan lagi ngomongin tentang keluarga ya, jadi ngomongin tentang pernikahan. Lalu ada satu yang menjawab, ada satu yang mengatakan tentang kalimat ini. Oh, kalau kalau pernikahan tujuan untuk mencerminkan kasihnya Tuhan, itu jadi pencitraan dong. Nah, saya kan nggak tahu ya makna pencitraan dia apa. Tapi kalau bagi saya, makna pencitraan itu biasanya yang kelihatannya baik, aslinya enggak, betul? Pencitraan loh, karena kan gitu kan. Supaya kelihatan gambarannya baik, tapi aslinya nggak tahu. Loh, sedangkan bagi saya, untuk mencerminkan kasihnya Kristus itu kan bukan sebuah titik. Ngerti ya? Bukan sebuah posisi, tapi sebuah proses. Dimana akhirnya mencerminkan kasih Kristus dengan keterbatasan kita, dengan kelemahan kita, dengan tahu nih
banyaknya kekurangan kita, tapi kita tetap mengusahakan, mengkaryakan, melakukan, menunjukkan kasihnya Kristus. Nah, jadi ini yang saya lihat celah dalam sosial media, bahwa saya nggak tahu makna dari kata itu di audiens apa, sama nggak dengan makna saya. Ketika saya sampaikan tentang Kristus, yang teman-teman semua pahamin itu, sesuai nggak dengan yang firman Tuhan katakan? Karena apa yang jadi makna dalam pikiran kita tuh dipengaruhi sama latar belakang kita, pengalaman masa lalu kita, ya kan? Lalu dipengaruhi juga dengan kepribadian kita. Sehingga kita perlu melatih nih untuk kita mendahulukan apa yang jadi firman Tuhan katakan. Kita belajar baca firman Tuhan dari kata penulis, kita melihat dari sudut pandang penulis supaya nggak bias, maknanya nggak muter-muter, nggak mencak-menclok gitu ya. Jadi Pak Ahmad, saya rindu ikut komunitas Bible Study sama saya Pak. Bible Study, kenapa dibilangnya komunitas Bible Study, bukan saya ngajar doang, karena saya juga pengen belajar dari teman-teman yang lain. Jadi kita semua sama dalam Bible Study itu. Kita berdiskusi, kita ngobrol, kita ada bersekutu satu sama lain, dan ini lintas denominasi. Ya, kita lintas denominasi, lintas usia, lintas daerah, lintas waktu, karena itu semuanya diadakan melalui Zoom. Jadi Pak Ahmad semoga bisa hadir lewat Telegram. Kenapa lewat Telegram gak lewat WhatsApp? Supaya bisa tetap ngobrol ya. Kalau grup WhatsApp kayak udah kebanyakan, udah pusing gitu. Telegram aja ya. Pak Ahmad, saya tunggu, karena biasa nanti saya rencana di start bulan Oktober ya. Ini udah hari bulan Oktober, ini udah bulan Oktober. Start dari bulan Oktober, tapi jamnya, harinya, waktunya ditentukan nanti di grup Telegram Pak Ahmad. Semoga bisa bergabung. Ya, gini kalau menurut saya, Florencia Yaya, ada begitu banyak pengajaran yang kita bisa dapatkan. Pengajaran ya. Sekarang saya tanya, pemuritannya gimana? Mentoringnya gimana? Makanya dari kepemimpinan Yesus itu, kalau Yesus cuma mau untuk mengajarkan, Yesus ngajar aja, tapi kan enggak, Yesus muridkan 12 murid. Dan 12 murid akhirnya mulai lagi cabangnya 70. Mulai lagi cabangnya bercabang sampai akhirnya banyak. Betul? Nah, itu yang menjadi bagian saya juga sebagai hamba Tuhan untuk memuridkan. Saya tahu tidak semua hamba Tuhan karena ada bagiannya masing-masing, tapi saya ada bikin komunitas untuk bisa juga mengadakan pemuritan. Dan pemuritan itu adalah adanya beban bukan hanya 2 bulan 3 bulan, enggak. Itu menjadi pokok doa saya seumur hidup saya kan gitu ya. Meskipun saya ketemu sama beberapa konseli, saya ajak mereka Bible Study ya cuma bertahan 2-3 bulan. Ya kan karena kesibukan masing-masing, tapi itu selalu menjadi juga kerinduan saya untuk selalu mendoakan. Dan bicara tentang sekarang, jarang loh yang bahas pemuritan. Semua orang bahas pengajaran lewat TikTok. Banyak gak orang menyampaikan firman Tuhan? Ada banyak banget, saya puji Tuhan akan hal itu. Tapi saya mau katakan, berapa banyak yang mau bagikan hidupnya? Berapa banyak yang mau membimbing, menuntun, mengajar, menasehati, menolong, sabar, ya kan? Ya itu pemuritan. Dan saya bikin komunitas ini tujuannya arahnya ke sana. Gitu. Jadi Pak Ahmad, jangan berkecil hati. Saya nggak pernah lihat seseorang menilai orang dari latar belakangnya. Ya, saya nggak pernah juga menghakimi orang, kok udah ini nggak tahu apa-apa, nggak. Karena saya udah banyak belajar atas kasih karunia Tuhan. Saya banyak dibentuk dari circle pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Dan usianya sangat jauh di atas saya. Dan para pemimpin itu adalah hamba-hamba Tuhan. Dan saya bersyukur akhirnya saya juga bisa meneruskan apa yang saya bisa dapatkan gitu ya, semua berkat itu. Dan saya juga lahir dari pemuritan. Saya bertumbuh karena ada yang namanya komunitas, adanya mentoring, pemuritan. Dan saya rindu banyak orang yang saya temuin, saya juga bisa layani mereka. Gitu. Ya, jadi memang saya lebih banyak ketemu sama yang lebih tua. Baru 2 tahun belakangan lah saya ketemu sama yang usianya sepantaran dengan saya, yang lebih muda. Tapi saya lebih banyak akhirnya melayani, menolong, membimbing orang-orang yang jauh umurnya di atas saya. Tapi saya nggak pernah melihat bahwa udah tua harusnya tahu diri dong. Nggak. Jadi Pak Ahmad ketemu di Telegram ya. Saya mendoakan Pak Ahmad supaya bisa join, supaya kita bisa bahasnya lengkap. Saya juga bisa kenal Pak Ki Ahmad.
Saya kenal Ahmad, ya saya bisa tahu juga, oke ini yang mempengaruhi cara pandang gitu-gitu ya. Mm-mm. Ya, oke ketemu di grup ya Pak Ahmad. Ya tadi pagi juga ada yang join. Jadi saya bikin komunitas Bible Study, pendalaman Alkitab, supaya saya nggak cuma ngajar. Kalau saya cuma ngajar, Bapak Ibu cuma dapetin ilmunya tok. Tapi ketika saya berbagi hidup, ketika saya mulai mau terlibat dalam hidup Bapak Ibu gitu ya, saya pengen tahu, oh gimana Pak latar belakangnya, oh dulu gimana nih kenal Tuhan, sekarang ketika baca firman ini apa dampaknya, itu lebih nyata ya. Sehingga ketika saya juga udah nggak lagi misalnya ya, udah jarang sharing firman di TikTok gitu ya, sibuk dengan kegiatan yang lain, masih dalam konteks pelayanan, Bapak Ibu nggak bergantung sama saya. Ngerti ya? Bapak Ibu bergantungnya sama Tuhan. Gitu. Saya juga harus jaga hidup saya dong. Saya jangan sampai jadi pengganti Tuhan, nggak boleh. Saya hanya menjadi hambanya aja. Ya, Bapak Ibu harus tetap mengenal, bergantung, percaya sama Tuhan. Saya cuma yang jadi fasilitatornya aja. Gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya, semua informasi, kebenaran, pengetahuan yang saya bagikan, ya kalau itu cuma jadi pengetahuan sayang banget. Harusnya itu juga jadi berdampak bagi hidup kita. Ini kebenaran. Ini firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Pasti berpengaruh pada kehidupan kita, membawa transformasi. Nah pertanyaannya sekarang adalah seberapa jauh kita percaya bahwa ini adalah perkataan Allah. Seberapa jauh kita mau menerima firman Tuhan. Seberapa jauh kita izinkan Tuhan untuk ambil alih hidup kita. Kan gitu. Ya. Hari ini yang saya hidupin, yang saya saksikan, ini semuanya karena bagi saya melihat nyatanya jelas ketika saya percaya firman Tuhan secara utuh, ketika saya menyaksikan, oh ada buah dari firman ini, ada dampak dari firman ini dalam hidup saya. Iya gitu ya Pak Ahmad ya. Tuhan berkati ya Pak Ahmad. Gimana teman-teman semuanya? Ada yang mau bergabung? Ya kenapa harus tertutup ya? Ya karena menurut saya nggak bisa semua hal itu dibahas di dalam ini sih, di dalam ruang lingkup terbuka. Dan saya nggak mau orang cuma datang 2 menit dengerin lalu langsung oh ini salah ini loh, nggak denger dari awal ini pasti. Gitu aja ujinya ya. Tiba-tiba dia mau naik, dia ngomel-ngomel, atau dia tulis komentar di bawah, dia ngomel-ngomel, oh ini nggak denger dari awal ini dia. Memberkati buat jadi berkat, betul. Saya ini nih keinget Wannabeers ini, jadi saya mau update teman-teman semuanya. Terima kasih untuk semua dukungan dan doanya. Bahwa di akhir minggu ini, hari Sabtu atau hari Minggu, kami Kostela Ministry akan memberikan makanan gratis kepada orang yang membutuhkan. Kalau teman-teman semua, Bapak Ibu mau ikut terlibat untuk memberikan makanan gratis ini, bisa lewat link profile saya ya. Jadi nanti semuanya masuk ke website. Di sana ada link untuk berbagi, khusus berbagi. Saya mau ikut berbagi, bisa klik di sana dan per porsinya berapa. Nah, jadi saya udah lakukan hal ini jauh sebelum saya jadi hamba Tuhan ketika saya SMA. Tapi ya karena kerinduan saya personal aja gitu ya. Saya sambil jalan pulang, ya udah sambil jalan ketemu di jalan lah kasih orang gitu. Nah, tapi ketika pandemi terjadi, saya berdoa, Tuhan, saya pengen untuk kasih makanan gratis. Tapi gimana caranya ya? Akhirnya pandemi selesai dan akhirnya bisa dimulai di awal tahun 2024 di bulan Februari, Maret, April. Di bulan 5 saya berhenti sampai bulan ke-9 ini karena saya fokus untuk mengerjakan pelayanan lainnya. Dan bulan ke-10 sampai bulan 12 yang menjadi kerinduan saya tetap bisa dilakukan sebulan sekali di minggu pertama gitu ya, hari Sabtu atau hari Minggu. Konteksnya gimana, konsepnya gimana? Jadi saya bagikan aja lunchbox ya, tiap orang satu. Dan lunchbox itu memang kalau saya lihat dari 3 kali memberikan makan gratis ini, itu masih di bawah 30 porsi. Yang artinya masih saya bisa handle sendiri, aka saya yang masak gitu ya. Kenapa? Karena dulu memang semenjak saya SMP, saya tuh pengen banget ikut tim SAR. Saya yang bagian masak-masak di sana, nggak apa-apa, nggak usah angkat-angkatin orang gitu ya. Karena saya juga nggak bisa, saya nggak bisa ngeliat mayat juga, saya juga nggak kuat untuk bawa orang gitu ya.
saya pokoknya emang punya hati banget gitu ya untuk tolong sesama dari saya kecil, gak tahu. Nah akhirnya ya udah saya juga akhirnya belajar masak dan akhirnya bisa terlibat untuk bantu membuat makanan gratis ini. Konsepnya kenapa menurut saya lebih baik saya yang ngolah. Pertama, saya bisa atur porsinya, saya bisa atur kualitasnya, ya kan. Dan akhirnya tuh kan bisa mempengaruhi budgetnya. Ya, jadi kemarin puji Tuhan baru ada satu orang mau ikut terlibat karena dia dari bulan ketiga dia udah terlibat dalam pelayanan misi ini. Dan nanti saya bagikan sendiri karena saya di Jakarta, saya lagi mengatur nih cuaca di Jakarta lagi nggak stabil ya kan, panas hujan gitu kan. Jadi saya yang bagiin sendiri aja. Nah, itu di awal di akhir minggu ini. Yang kedua, di pertengahan bulan Oktober saya akan launching buku ketiga. Ya, teman-teman semua Bapak Ibu bisa lihat ininya ya, apanya covernya. Jadi saya bikin buku renungan. Ya, kalau kemarin saya bikin buku tentang pengajaran